atau nonton film India, ya, anak kita lalu menatap sekian jam, kita saat itu tidak langsung melihat dampaknya. Tapi nanti ketika fungsi bicaranya itu sudah mulai, dia bisa bicara, maka apa yang keluar dari mulut anak kita itu adalah apa yang masuk di dalam otak mereka di dalam usia sebelumnya. Karena itu hati-hati ya para ibu-ibu semua yang punya anak bayi, hati-hati ya memberikan lingkungan bahasa untuk mereka. Jangan suka menggibah di depan anak kita. Itu mereka dengar, mereka lihat, mereka amati, ya. Dan jangan suka nonton, misalnya mohon maaf, infotainment, jadi keponya itu kita salurkan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, ya. Jadi pada saat kita punya bayi, sesungguhnya pada saat yang sama, itu sebetulnya kita sedang membelajarkan diri kita. Jadi kalau misalnya kita berkata, aduh saya ini punya bayi kok belum siap, saat itu ibu langsung saja belajar, banyak baca buku, langsung praktekkan, kalau ada kekeliruan, langsung koreksi. Ya, jadi jangan pernah kita berpikir bahwa sudahlah saya nggak tahu apa-apa, langsung Bu belajar, ya. Karena ketika kita memiliki anak pada saat yang sama, seorang ibu dan pasangannya suami itu juga belajar mendewasakan diri. Jadi masya Allah, tujuan Allah memberikan karunia anak kepada pasangan yang menikah itu adalah salah satunya adalah untuk mendidik kita lebih sabar, mendidik kita lebih syukur, senantiasa berpikir positif. Itu cara lain Allah mendidik kita agar kita bisa menjadi hamba yang lebih baik. Dan kemudian sudah kenalkan bahasa-bahasa sosial. Bahasa sosial itu seperti apa? Maaf ya, ibu tadi tidak mendengar bahwa kamu membutuhkan ibu sampai kamu menangis dengan keras, contohnya. Ya. Lalu kalau misalnya anak-anak itu kita sudah ajak main, lalu mereka bermain dengan kita dengan tenang. Terima kasih ya, hari ini sudah bermain dengan ibu. Menyenangkan sekali. Nah, kalimat-kalimat atau bahasa-bahasa sosial itu sudah dikenalkan kepada kita. Sudah dikenalkan kepada anak kita. Prinsipnya apa? Prinsipnya sama dengan tadi yang saya sampaikan. Itu menyimpankan kosakata di dalam sel otak anak kita. Dan pada saat kita memberikan lautan bahasa kepada anak, kita harus fokus. Jadi, jangan pernah kita berbicara kepada anak sambil lalu. Sambil lalu itu seperti apa? Kita menyusui, anak menyusui, lalu pandangan kita melihat handphone, melihat TV, lalu kita sambil nonton, lalu anak kita dibiarkan menyusui. Perhatikan, pada saat anak itu menyusui, mereka lekat matanya dengan kita. Saat itulah sebetulnya kesempatan yang baik bagi seorang ibu untuk membangun fokus anak kita. Jadi kalau dia sedang menyusui, kita fokus pada bayinya. Ya, sudah ucapkan doa, lalu kita sampaikan, bagaimana rasanya hari ini ibu sudah makan yang bernutrisi. Ada wortel, ada nasi, ada susu. Kita sampaikan pada anak kita. Semuanya ibu lakukan agar kamu hari ini bisa meminum susu ASI yang berkualitas. Bagaimana rasanya? Enak ya? Alhamdulillah. Ini semua karunia dari Allah. Bicara pada anak kita. Ya, fokus pada saat menyusui. Jadi bayangkan ya, kita bayangkan bahwa bagaimana peranan seorang suami itu penting sekali pada saat seorang ibu sedang menjalankan peranannya sebagai pendidik yang pertama dan utama di rumah. Ya, jadi bagaimana seorang ibu itu perlu situasi yang nyaman, yang tenang, ya. Kalau suaminya katakanlah sering marah-marah, ya pada istrinya pasti itu akan mengganggu emosi. Ya, nah jadi dukungan pasangan itu sangat penting. Karena itulah kenapa kepada saat seorang ibu itu hamilnya wanita itu sudah terukur kadarnya. Beda, kalau gajah itu kan hamilnya kalau nggak salah 2 tahun ya, itu panjang sekali. Kemudian binatang yang lain seperti tikus, kelinci, itu hamilnya lebih pendek. Dan sekali hamil, sekali lahir, itu jumlah anaknya banyak sekali. Tapi manusia itu sudah diatur kadarnya oleh Allah selama 9 bulan. Nah, selama 9 bulan ini diharapkan waktunya cukup bagi ibu untuk membekali diri, untuk meregulasi diri. Dia banyak membaca, dia banyak bergerak. Semakin ibu itu banyak bergerak,
ya, jika tidak ada permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan ya. Kalau ibu hamil itu banyak bergerak, jadi dia harus melawan rasa tidak enak, rasa tidak nyaman, karena memang ibu hamil itu kadang-kadang bawaannya ngantuk, pengen tidur, pengen leha-leha, maunya begitu tuh, ya. Tapi itu kita lawan. Karena ketika seorang ibu itu banyak bergerak, banyak membaca, maka pada saat yang sama itu memberikan stimulasi juga pada janinnya. Kecuali jika ada permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, apalagi peranan orang tua. Nah, peranan orang tua adalah membahasakan emosi. Jadi, emosi adalah bahasa pertama kali anak berinteraksi dengan lingkungan. Dia belum bisa bicara. Jadi kalau dia lapar, dia menangis. Dia sedih, dia menangis. Jadi bahasanya itu saja, karena dia tidak bisa bicara. Maka, tugas daripada seorang ibu adalah membahasakan emosinya anak. Misal, oh, kamu menangis. Kelihatannya lapar ya, sedih ya, karena kamu merasa lapar dan tadi ibu tidak berada di sampingmu. Ibu datang. Nah, emosi itu kita sampaikan pada anak kita. Ketika dia bangun, wajahnya biasanya senang, ya. Wah, hari ini Ade wajahnya kelihatan senang. Ibu lihat ada senyumnya, tandanya kamu senang. Ibu juga senang, perhatikan, ibu juga tersenyum. Nah, bahasa-bahasa emosi itu harus kita perkenalkan kepada anak kita. Karena itu sangat membantu. Membuat anak kita itu nanti tahu ketika mereka mengalami satu emosi tertentu, dia bisa bilang, aku marah, aku sedih, aku kecewa. Ketika dia mengalami satu emosi, emosi itu dia salurkan, bukan dengan cara tantrum atau dengan cara mengamuk, tapi dia tahu bahwa emosi tersebut harus dia sampaikan. Memang tidak ujuk-ujuk seperti itu ya. Nanti ada tahapan-tahapannya yang harus kita lakukan. Nah, tapi intinya adalah bahasa emosi itu harus kita sampaikan pada anak kita. Jadi ekspresi, kan anak itu emosinya ekspresif ya. Ciri dari anak usia 0 sampai 1 tahun itu ketika dia senang, kelihatan banget. Ketika dia gembira, kelihatan banget. Itu kalau ketawa sampai terkekeh-kekeh ya. Ibu-ibu bisa melihatnya lah ya. Nah, pada saat itulah kita sampaikan, wah kamu kelihatannya gembira sekali, sampai tertawa seperti itu. Contohnya demikian. Ya, wah kamu kecewa ya, karena kamu sedang memainkan alat main ini, tetapi alat main ini ternyata tidak berhasil kamu masukkan ke dalam kotak ini. Contohnya demikian. Jadi, bahasa-bahasa emosi kita sampaikan pada anak-anak kita. Kemudian ketika mereka sedang emosi, apa yang bisa kita lakukan? Cara yang paling cepat itu adalah dengan menenangkan, memberikan pelukan, dan kita berbicara dengan bahasa yang lembut. Dan senyum adalah bahasa yang paling mudah diterima oleh anak kita. Jadi itu ibaratnya seperti pintu untuk anak-anak kita menyambut bahwa mereka siap untuk menyambut kita. Nah, yang berikutnya adalah, nah ini yang harus ibu tahu. Tadi saya sudah sedikit menyinggung. Di bulan-bulan pertama, bayi itu biasanya tenang dengan siapa saja. Pengasuhnya siapa saja itu mereka, yang penting mereka digendong, dipeluk, biasanya tenang. Di usia memasuki 7-8 bulan, bayi mulai menyadari. Mulai menyadari karena kemampuan pengamatannya meningkat. Sehingga dia mulai menyadari bahwa hanya ada satu ayah. Tidak ada banyak ayah gitu. Hanya satu ibu. Karena itu penting sekali pengasuh itu konsisten ya. Hati-hati ya, jika anak di usia 0-12 bulan, lalu misalnya karena satu alasan ya, ibu itu harus dibantu oleh orang lain. Katakanlah misalnya babysitter atau katakanlah asisten rumah tangga. Lalu asisten rumah tangga dan babysitternya itu berganti-ganti. Itu sangat membuat anak kita tidak nyaman. Ya, anak kita tidak nyaman. Mereka karena apa? Karena mereka perlu waktu untuk mengenal kembali, dan orang yang baru itu kan juga perlu waktu juga untuk mengenal anak. Nah, jadi di usia 0-12 bulan sebaiknya ibunya lah langsung yang menjadi pengasuh utama dan pertama. Jangan serahkan kepada orang lain ya. Termasuk kepada
neneknya gitu, kepada orang tua kita. Jangan ya. Yang paling bagus itu adalah kita sendiri ibunya yang menjadi pendamping mereka sehingga membuat mereka itu percaya kepada kita, kepada orang tuanya. Nah, ketika anak itu sudah menunjukkan surrender anxiety, tahapan ini harus disambut karena menunjukkan bahwa kemampuan kognitif mereka sudah berkembang. Mereka sudah bisa mencermati, mengamati dengan lebih detail benda ataupun makhluk yang ada di hadapannya. Jadi harus disambut. Jadi bukan satu kemunduran. Kalau di awal-awal mereka tenang digendong dengan siapa saja, ketika di usia 7 sampai di usia 7-8 bulan anak sudah mulai nih maunya sama pengasuh saja, itu harus disambut. Itu bukan merupakan satu kemunduran. Ya. Nah, lalu permainan yang berikutnya apa yang bisa kita kenalkan? Di usia 0-12 bulan, penting bagi kita untuk mengenalkan tentang nama-nama tubuh. Siapa mereka, ciri-cirinya. Nah, permainan ini, permainan dengan cermin, ini adalah satu aktivitas yang bisa kita berikan kepada bayi di usia 0-12 bulan. Karena pada saat mereka bermain dengan cermin, mereka belajar mengenali tubuh mereka. Dan itu anak asik loh ketika bermain dengan cermin gitu. Mereka bisa sampai cukup lama ya mengamati diri mereka sendiri, mereka menyentuh-nyentuh cerminnya. Kok aku sentuh, dia juga sentuh ya. Jadi dia bisa cukup lama. Nah, ketika dia bermain dengan cermin, ini menjadi kesempatan bagi pengasuhnya, misalnya ibunya, untuk melakukan aktivitas yang lain. Misalnya memasak, karena kan ibu juga tidak mungkin 24 jam selalu gitu ya ada di samping anak. Dia juga harus punya waktu untuk melakukan aktivitas yang lain. Nah, bermain dengan cermin ini adalah salah satu aktivitas yang bisa membantu anak-anak kita mengenali dirinya. Siapa dirinya? Karena itulah ibu-ibu, kalau masih punya anak-anak balita, itu sebetulnya nggak perlu rumah yang mewah, nggak perlu rumah yang punya banyak banyak benda-benda, ada kristal, ada Gucci. Sebetulnya bukan itu yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Kalau kita masih punya anak-anak yang usia balita, yang dibutuhkan itu adalah rumah yang aman dan nyaman untuk mereka. Jadi ya lapang aja gitu loh, lapang aja. Ruang tamu kalau perlu ya lapang aja gitu. Kamar kita ya lapang aja. Yang banyak diisi itu adalah nanti secara bertahap kita berikan alat-alat mainan yang disesuaikan dengan usia mereka. Jadi nggak perlu sampai misalnya ketika anak bayi itu mau lahir, lalu kita stok semua mainan. Nggak perlu gitu. Nanti bertahap saja Bu, sesuai dengan kebutuhan. Karena usia 0-12 bulan itu, mereka sebetulnya paling senang itu kalau bermain dengan ibunya secara langsung. Berinteraksi dengan tubuh, ya. Berinteraksi dengan tubuh. Berinteraksi dengan dengan tubuhnya, mengenalkan tentang nama-nama anggota tubuh. Nah, itu yang paling mereka sukai. Mereka bisa main dengan ibunya ketika dengan tubuh mereka, itu bisa waktunya cukup lama. Mereka tertawa ya sampai terkekeh-kekeh. Itu menunjukkan bahwa itulah yang mereka butuhkan. Nah, selanjutnya kita bisa melihat, saya hanya sedikit memperlihatkan bagaimana anak-anak pada saat bermain di cermin. Bisa dilihat ibu-ibu? Bu. Ya. Bisa lihat videonya? Nggak ada. Oh, nggak ada? Iya. Baik, sebentar ya. Baik, kalau begitu saya putarkan di sininya langsung. Bisa? Ya, Bu, bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Baik. Nah, coba perhatikan pada saat bayi sedang bermain dengan cermin. Dia mengamati tubuhnya sendiri ya. Berulang-ulang kali dia lakukan. Dan pada saat yang sama, cermin itu kan memperlihatkan bagian ruangan. Jadi kecerdasan kecerdasan visual spasial juga mereka terstimulasi. Ini bisa lama ini anak main begini. Ya. Nah, pada saat anak sedang asik bermain begini, seorang ibu bisa pergi sebentar,
menyiapkan yang lain. Nah, jadi bermain dengan cermin ini adalah salah satu stimulasi yang bisa kita berikan untuk anak-anak kita sejak dari hitungan mereka masih hitungan 2 bulan, 3 bulan, kita bisa simpan cermin ya di dinding, lalu anak kita sudah mulai kenalkan. Dan ada loh respon anak itu berbeda ya terhadap cermin. Ada yang pertama kali ketika melihat cermin itu takut. Nah, kalau anak-anak itu menunjukkan rasa takut, jangan sekali-kali kemudian kita meremehkan perasaan mereka. Jadi misalnya gini, oh sama cermin aja takut, ini kan kamu, gitu ya. Nah, bantu anak untuk, oh ini tuh adalah cermin. Wah, nervous ya? Kaget ya? Itu ada siapa? Coba, apakah itu dirimu? Ibu perhatikan hidungnya, nih mirip dengan punyamu, telinganya mirip dengan punyamu, dan di sini ada ibu, ini ada ibu. Ya, itulah tubuh kita. Kamu bisa melihat tubuhnya di cermin tersebut. Nah, itu contoh bagaimana kita memberikan pijakan kepada anak kita, kepada bayi ketika mereka bermain cermin. Senang ya? Baik, ya selanjutnya saya share lagi. Ya, nah jadi itu beberapa contoh aktivitas yang bisa kita lakukan untuk anak usia 0 sampai 12 bulan, ya. Dan mereka senang memasukkan mainan ke dalam mulut mereka. Maka di usia ini yang kita berikan itu adalah alat-alat mainan yang bisa mereka manipulasi. Mereka masukkan di dalam tangan mereka, dalam mulut mereka, dan mereka juga kemampuan motorik halusnya berkembang. Mereka sedang bermain-main dengan jari. Karena itulah di usia sekitar kurang lebih 6 bulan, 7 bulan, mereka sudah bisa diberikan makanan-makanan yang mereka nanti bisa makan sendiri. Ibu bisa, mungkin ini suatu yang tidak terbiasa ya bagi para ibu di Indonesia. Ibu-ibu di Indonesia itu biasanya kalau ngasih makan nyuapin ya, sampai usia 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun itu anak-anak masih disuapin. Tahukah bahwa sesungguhnya anak belajar makan sendiri itu bisa pada saat mereka hitungan sekitar 7 bulanan itu mereka sudah belajar. Saya pada saat di sekolah Al-Falah ya, saya di sekolah Al-Falah itu mengamati anak-anak kan mulai dari usia 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, mereka itu bisa bermain ya, bisa bermain dengan aneka aktivitas setelah bermain, lalu para pengasuhnya itu membersihkan badan anak-anak tersebut, lalu anak itu didudukkan. Jadi syaratnya untuk bisa membelajarkan anak makan sendiri itu adalah yang penting mereka bisa duduk, tidak goyah, dan kemudian mereka sudah mulai tertarik ketika kita makan, mereka berusaha untuk meraup makanan. Nah, itu sebetulnya adalah saat yang tepat untuk memperkenalkan mereka makan gitu loh. Tentu yang harus diatur adalah jenis makanannya, karena kemampuan mereka untuk mengunyah kan belum sempurna ya, mereka belum punya gigi. Tetapi bagaimana di situ saya melihat anak-anak dalam hitungan bulan, ya ketika mereka sudah bisa duduk, lalu didudukkan di dalam tempat duduk bayi, lalu di depannya itu ada beberapa makanan ya, seperti di situ ada pisang, lalu anak itu mengambil lalu dimasukkan dalam mulut. Itu Masya Allah. Ya, jadi berikanlah mainan dan makanan yang bisa anak-anak itu manipulasi. Dan ini adalah satu keterampilan baru, sehingga orang tua, para ibu harus sadar bahwa keterampilan ini nggak mungkin bisa sekaligus. Harus senantiasa diulang-ulang sampai anak itu kemudian terampil untuk melakukannya. Nah, jadi itu kegiatan untuk melatih motorik halus. Lalu mereka juga bisa diajak dengan kegiatan eksplorasi. Apa itu eksplorasi? Mengenalkan dengan semua benda-benda yang ada di sekitar. Dan benda-benda itu nggak perlu mahal-mahal. Mereka nggak ada anak yang nggak suka main air. Nah, main air itu adalah aktivitas yang sangat anak sukai. Tapi pada saat anak bermain, ibunya itu harus bicara. Nggak bisa, misalnya anak itu dibiarkan bermain, lalu ibunya tinggalkan. Itu nggak aman. Jadi yang dilakukan apa? Ketika mereka bermain, ingat dengan prinsip tadi saya di awal tentang lautan bahasa, bahasakan apa yang anak lihat, bahasakan apa yang anak lakukan, lalu kita sampaikan informasi apa yang anak dapat dari permainan tersebut. Wah, adik main kecipak-kecipuk air, bagaimana rasanya? Dingin ya? Warna air bening. Perhatikan, pakaianmu sekarang basah. Jadi, kalimat yang disampaikan kepada anak usia 0-12 bulan itu pendek saja. Jadi bukan seperti ini. Wah, adik sedang bermain air ya, dan perhatikan airnya itu berwarna bening. Sehingga ketika air itu berwarna bening,
Dia tidak bisa membedakan dengan warna bajunya misalnya. Nah, itu pendek-pendek saja. Kalimatnya pendek, tapi kita sampaikan informasi itu sedikit demi sedikit. Adik sedang main kecipak-kecipak. Jari-jarinya digerakkan. Ada suaranya, airnya ternyata warnanya bening. Rasakan. Apa yang dirasa? Dingin ya? Nah, kalimat itu yang disampaikan kepada anak-anak kita. Masya Allah ya, kalau sudah begini pekerjaan ibu tuh banyak banget ya. Pekerjaan ibu tuh banyak banget. Dan memang seorang ibu di dalam aktivitasnya satu hari itu punya program. Tentu aktivitas seperti ini nggak perlu dilakukan selama 24 jam, bukan. Tetapi maksud saya adalah seorang ibu tuh ketika memiliki bayi, itu harus ada program-program, harus ada pola. Di jam segini waktunya untuk tidur. Di jam segini waktunya untuk memberikan air susu atau menetesi anak. Di jam segini waktunya untuk bermain dengan tubuh. Di jam segini adalah waktunya untuk bermain dengan eksplorasi. Nah, program-program seperti itu sudah ada waktu-waktunya, dan ketika itu dibuat dari awal, maka anak-anak kita itu punya pola. Akan punya pola. Sehingga mereka itu sudah terbentuk dari awal. Karenanya ketika kita berbicara tentang kedisiplinan, maka saat kapan sih kedisiplinan itu terbangun? Kalau saya bilang kedisiplinan itu terbangun sejak anak itu dari lahir. Tapi caranya bukan dengan cara kita memerintahkan ini dan itu, bukan. Tapi dengan cara membuatkan pola untuk anak, karena sel otak itu nanti akan sesuai dengan pola yang kita berikan kepada mereka. Nah, tentang Gorizatu Tadayun, ya, tentang Gorizatu Tadayun. Saya sudah menyampaikan bahwa ini adalah salah satu fitrah yang harus kita penuhi pada anak-anak kita. Caranya bagaimana? Ada caranya itu dengan mentalkin anak kita. Mentalkin itu kalau kita kenal misalnya seperti ini, la ilaha illallah. Lalu anak itu diminta mengucapkan. Yang dimaksud dengan mentalkin anak itu bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan mentalkin anak itu adalah sering-seringlah kita mengucapkan Allah, Nabi Muhammad, Rasulullah. Nah, sering-seringlah itu diperdengarkan kepada anak-anak kita, membuat Allah, Nabi Muhammad, itu adalah kosakata yang sering mereka dengar. Jadi walaupun anak-anak itu seolah-olah belum paham, Bismillahirrahmanirrahim, yuk sekarang kita mulai minum susu. Adek kenyang, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu yang namanya talqin. Jadi aktivitas kita adalah aktivitas yang ucapan-ucapan kita itu senantiasa terhubung dengan Allah. Atau dengan bahasanya itu idroksilah billah. Jadi ketika kita berinteraksi dengan anak, kita tuh harus ingat bahwa ketika kita bermain dengan mereka, kita berbicara dengan mereka, maka itu adalah kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya ibadah, nggak mungkin dong kita sambil marah-marah. Yang namanya ibadah, nggak mungkin dong kita sambil teriak-teriak. Yang namanya ibadah, pasti harus kita lakukan dengan khusyuk, sebagaimana halnya ketika kita melakukan sholat. Nah, waktunya sudah hampir jam 11 ya. Nggak dirasa memang kalau belajar tentang tahapan perkembangan, padahal kita sudah baru usia 1 tahun ya. Tapi saya berharap bahwa saya tidak ingin sekilas, tapi insya Allah, apa yang saya sampaikan ini tetap bermanfaat untuk anak-anak di usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ibu nanti tahu gitu loh, programnya itu harus apa dan bagaimana. Karena jika ini belum diberikan kepada anak-anak kita, di usia berapapun, terutama untuk anak-anak usia dini, kita masih bisa mengejar terlambat. Ya? Nah, yang berikutnya adalah membangun hidden object. Nah, hidden object ini penting sekali. Apa yang maksud dengan hidden object? Hidden object itu anak tahu bahwa sesuatu itu ada meski tidak terlihat. Nah, ini tuh membangun iman. Nah, caranya bagaimana? Caranya bisa dilakukan dengan cara bermain. Permainan ciluk balo, ibu-ibu, itu adalah permainan membangun hidden object. Lalu sekali-kali sembunyikan benda-benda yang disukai oleh anak di bawah selimut, lalu kita katakan pada anak, gimana ya bola? Tapi jangan yang susah-susah, karena anak-anak itu perlu dibangun, aku bisa, aku bisa. Jadi pokoknya anak itu harus berhasil. Sembunyikan bola di bawah selimut, di mana bolanya ya? Bola itu bentuknya bulat, kira-kira ada di mana ya? Nah, biarkan anak itu mencari dan perhatikan. Ketika anak itu menemukan, bagaimana respon mereka? Wah, mereka itu kesenangan sekali, mereka tertawa. Dan kita perlu apresiasi. Alhamdulillah, jangan kita bilang begini,
ya itu mah gampang, wong cuma di situ bolanya. Nah, jangan seperti itu. Karena bagi dia mencari benda yang tersembunyi itu bukan pekerjaan yang ringan bagi kita, tetapi itu satu kemampuan baru untuk anak-anak kita. Nah, di akhir daripada pertemuan kita, ya untuk ono 1 tahun, apa sih komunikasi yang dibutuhkan oleh mereka? Komunikasi cinta bagi anak-anak kita yang sangat mereka dibutuhkan itu yang pertama, sentuhan. Sentuhan, pelukan, ciuman, karena itu akan merangsang hormon kebahagiaan. Anak yang bahagia, insya Allah, dia tumbuh dengan bahagia dan penuh dengan rasa percaya diri. Kemudian, memang kita harus punya waktu. Saya lebih mengatakan bahwa tidak hanya masalah kuantitas ya, tapi memang kita harus punya quality time kepada anak kita. Jadi ada waktu khusus kita kepada mereka untuk kita betul-betul fokus di situ. Saat menyusui itu adalah quality time. Bicara, fokus. Jangan sambil menyusui lalu kita sambil pegang HP. Tinggalkan HP. Kita fokus menyusui anak kita. Kita bicara kepada mereka. Kita sampaikan informasi, maklumat sabiqoh. Boleh sampai, saya juga pernah ya coba praktekkan kepada anaknya teman yang baik. Saya bicara sampai akhirnya itu saya bilang begini, apalagi ya, mau saya omongin ya, kok kayaknya udah habis gitu loh ilmu saya. Kita baca sholawat, baca ayat Al-Quran. Karena itulah kalau ibu penghafal Quran, Masya Allah ya, modalnya luar biasa. Itu sambil gendong anaknya, kalau sudah habis nih perbendaharaan ilmu lagi nih, bicara apa lagi, kita bisa baca di situ ayat suci Al-Quran. Dan anak itu mendengarkan. Insya Allah semua fitrah-fitrah baik ya, yang saya sudah jelaskan, akan tumbuh dengan baik ketika semuanya itu dipelihara dan kita rawat. Bahasa kita harus benar, bahasa kita harus sopan, dan bahasa kita harus meninggalkan kesan buat anak-anak kita. Dan pelayanan kepada anak di usia 0 sampai 1 tahun itu masih pelayanan 100%. Jadi mereka punya ketergantungan sangat besar kepada kita. Jadi jangan sampai kita bilang, bosan ibu itu. Gimana ibu nggak marah gitu loh. Nah, saya katakan seperti itu. Jangan sampai terucap, ya, karena memang saatnya usia 0 sampai 1 tahun itu adalah saat di mana mereka membutuhkan pelayanan kita 100%. Dan jangan lupa mereka sangat membutuhkan afirmasi. Afirmasi itu apa? Afirmasi itu adalah kita memberikan apresiasi apapun yang mereka lakukan. Alhamdulillah, Ade sudah mandi, badannya segar, ibu cium ya, wangi, bau, ya. Jadi Masya Allah, ya, ketika kalimat-kalimat seperti itu yang didengarkan oleh anak-anak kita, hormon bahagia itu terpenuhi di dalam otak mereka, dan itu akan menjadi modal mereka untuk mendapatkan informasi-informasi yang sangat penting, akan menjadi dasar bagi informasi selanjutnya. Sehingga informasi itu nanti di dalam sel otak itu terbangunnya rapi, ya, terbangunnya rapi. Nah, ibu-ibu semua, para ummahat, sahabat keluarga, kita baru berbicara tentang 0 sampai 1 tahun ya. Memang kita perlu waktu kalau bicara tentang tahapan perkembangan, tapi mudah-mudahan dari usia 0-1 tahun itu ibu bisa mengambil satu pelajaran penting yang bisa diaplikasikan nanti untuk program di usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Karena apa? Karena komunikasi cinta untuk anak usia 0 sampai 1 tahun itu juga sama kok, diperlukan untuk anak di usia selanjutnya. Yang nanti membedakan apa? Membedakan itu pada tingkat pelayanan dan cara kita memberikan afirmasi. Semakin bertambah usia anak, maka pelayanannya itu akan semakin berkurang. Karena apa? Karena yang kita bangun adalah anak kita menjadi anak yang mandiri. Dia bisa mengurus dirinya sendiri, sampai kemudian ketika mereka akhir balik, dia bisa menjadi manusia yang produktif, punya karya untuk masyarakat. Saya cukupkan dulu ya sampai di sini, karena sudah jam 11. Silakan jika ada pertanyaan, mohon maaf, waktunya penuh untuk menyampaikan materi. Ya, baik, saya lihat dulu, ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Ya. Nah, bila yang lebih aktif adalah otak kanan dibandingkan dengan otak kiri, perkembangannya apa yang lebih dominan pada si anak? Maksudnya apa yang tentang otak kanan dan otak kiri ya? Saya
saya kurang paham ya, tapi maksudnya begini, bahwa memang otak kita itu terbagi atas otak kanan dengan otak kiri. Ya, kalau otak kiri itu fungsinya lebih kepada apa ya, yang sifatnya akademis ya, sementara otak kanan itu adalah imajinasi. Di usia-usia awal, kedua otak itu memang tetap harus kita stimulasi ya. Jadi ketika misalnya anak saya itu yang pertama dominan otak kiri, sehingga memang pada saat kecil ya terlihat gitu pandai dalam hal membaca, mengenal simbol, kemudian dalam hal apa ya, berhitung itu cepat sekali. Tetapi bagian otak kanannya yang fungsinya adalah untuk kreativitas, imajinasi, tidak seperti otak kiri. Maka apa yang harus kita lakukan? Tetap kita memberikan aktivitas-aktivitas untuk mensimulasi otak kanannya. Dengan cara apa? Ya, aktivitas-aktivitas untuk anak usia dini untuk mengembangkan kreativitas, contohnya di sentra seni, itu bagus untuk pengembangan otak kanan. Lalu senam, ya, dengan mengajak anak senam, itu juga menggerakkan otak kanan. Jadi tetap ya, walaupun anak kita misalnya terlihat yang dominan itu adalah otak kiri, otak kanan juga tetap harus kita stimulasi. Kemudian yang berikutnya adalah apakah kecerdasan anak dipengaruhi oleh gen orang tua ya atau dipengaruhi oleh lingkungan? Di dalam pandangan psikologi memang ada pendapat bahwa anak kita itu dipengaruhi juga oleh gen, dipengaruhi juga oleh lingkungan. Berapa persennya itu pendapatnya berbeda-beda. Tetapi kan menurut saya ketika kita fokus pada masalah ini, akhirnya itu akan menjadi hambatan buat kita. Jadi misalnya, ya anak saya begini, ya wajarlah kita IQ-nya kayak begini gitu ya, itu akan menjadi hambatan untuk kita. Kalau saya lebih fokus bahwa kita sekarang lakukan saja apa yang terbaik untuk anak kita, gitu. Ya, dengan cara apa? Ya, kita memberikan stimulasi dengan keilmuan. Jadi pastikan apa yang kita berikan kepada anak itu ada didasarkan pada ilmu, bukan didasarkan perasaan atau didasarkan pada kira-kira atau didasarkan kepada warisan dari orang tua kita. Ya, orang tua atau ibu terutama memang harus mendalami tentang pendidikan anak. Kenapa? Karena memang dengan pendidikan yang baik, Masya Allah kita lihat, kalau misalnya kita melakukan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, kita bisa bayangkan, di usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ibaratnya fondasi yang kita bangun itu, di atasnya akan dibangun rangka-rangka yang kuat, kemudian diisi oleh berbagai macam stimulasi yang bisa mengembangkan kecerdasan berganda. Dan saya sudah membahas di dalam pertemuan yang pertama, di dalam Islam, kita mengenal para ilmuwan-ilmuwan yang tidak hanya menguasai satu kemampuan saja atau satu kompetensi saja, tapi mereka selain hafal Quran, selain menguasai ilmu agama, mereka juga mengetahui ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu matematika, ilmu astronomi, itu luar biasa. Dan ini merupakan satu tantangan untuk kita. Dan niatkanlah bahwa ketika kita mendidik anak-anak kita, itu bukan untuk tujuan dunia. Jadi bukan tujuannya untuk nanti anak kita itu gampang cari kerja. Ini berkaitan dengan masalah iman. Insya Allah semua manusia itu sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Tapi niatkan kita ketika kita mendidik anak-anak kita adalah kita ikhlas semata-mata karena Allah, dan lahirkanlah anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang menjadi pejuang-pejuang Islam. Artinya kita tuh mempersiapkan mereka itu memberikan kontribusi untuk umat. Nanti bagaimana cara pelibatan mereka, itu nanti ada tahapan-tahapannya ya. Ketika mereka memasuki usia akhir balik, itu harus sudah kita ajak komunikasi tentang apa yang terjadi di sekitar, keprihatinan-keprihatinan kita, lalu bagaimana solusi-solusinya. Itu secara bertahap kita harus ajarkan. Tetapi intinya adalah sejak dari awal ketika kita mendidik anak-anak kita, tujuannya adalah bukan untuk agar anak kita itu nanti gampang cari kerja. Itu terlalu rendah Bu tujuannya. Tapi bangun visi besar di dalam kepala kita, di dalam kepala pasangan kita, bahwa kita ingin membangun rumah kita itu menjadi rumah peradaban. Apa yang maksud dengan rumah peradaban? Rumah peradaban itu ada rumah yang melahirkan generasi yang kita didik itu menjadi generasi yang soleh juga muslim. Soleh punya kompetensi-kompetensi tertentu, punya indikator-indikator tertentu, muslim adalah mereka menjadi bagian dari yang berdakwah ya, mereka menjadi bagian yang beramal ma'ruf nahi mungkar. Karena itu salah satu adalah kewajiban yang ada pada setiap pundak muslim. Nah, jadi gen itu tetap berpengaruh, tetapi lebih baik kita fokus pada ikhtiar kita, ya, pada ikhtiar kita. Lalu apa dampaknya apabila ada tahapan perkembangan anak yang terlewatkan, sementara anak-anak sudah dewasa? Insya Allah Bu, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Saya sudah sampaikan bahwa saya ketika menseriusi tentang tahapan perkembangan, usia saya itu sudah
usia saya sudah tidak lagi muda dan kemudian anak-anak juga sudah dewasa. Tetapi saya ketika belajar tahapan perkembangan, ini saya belajar mulai dari usia 0 tahun ya, saya belajar itu. Nah, di situ saya lihat apa sih yang kurang pada saat saya mendidik anak-anak saya di waktu kecil. Maka saya pun kemudian mulai melihat ketika ada satu permasalahan pada anak saya, itu adalah bukan salah mereka, itu adalah kesalahan saya dalam mendidik. Karenanya, respon saya adalah ketika saya melihat ada kekurangan pada anak-anak saya, maka saya segera membenahi diri. Saya segera, kalau saya harus yang perbaiki, misalnya apakah ibadahnya saya, atau katakanlah sikap saya, karakter saya, maka segera saja perbaiki. Nah, jika ibu itu punya modal awal dalam bentuk bonding yang kuat pada anak, jadi misalnya gini, pola pengasuhannya tidak ideal, ya tidak ideal. Nah, lalu ibu punya bonding yang kuat dengan anak. Nah, ketika ibu punya bonding yang kuat, anak itu udah percaya sama ibu. Nah, itu bisa menjadi modal. Itu akan bisa mempercepat koreksi yang kita lakukan pada anak-anak kita. Karena pada saat kita melakukan kesalahan, lalu kita akan melakukan koreksi, anak itu melihat bahwa kita itu adalah sosok yang punya integritas dan kita adalah sosok yang dipercaya. Nah, itu menjadi keuntungan yang kuat. Karena itulah, para umat semua, muslimah sahabat keluarga, pada saat anak-anak kita itu di usia-usia awal, saya sampaikan, bangun bonding dengan kuat. Ya, bangun bonding dengan kuat dengan anak-anak kita. Bonding dengan kuat itu bagaimana? Ya, kita sering hadir bersama mereka, membersamai mereka dengan kualitas yang baik. Kita mendampingi mereka bermain, lalu bahasa kita adalah bahasa yang akurat, nggak boleh ada kebohongan. Yang kita sampaikan itu adalah seakurat mungkin. Kalau memang kita tidak tahu, ya kita sampaikan saja kepada anak kita. Mohon maaf, Ibu tidak bisa menjawab saat ini. Ibu cari tahu dulu ya di buku, itu sampaikan saja kalau kita tidak tahu. Dan anak juga tidak akan mengejek kita atau tidak menghina kita kok, misalnya kalau kita menyampaikan kita tidak tahu. Jadi bangun bonding dan bangun integritas pada anak-anak kita sejak anak kita dari dini. Jadi kalau yang sudah terlewatkan begitu ya Bu ya, usaha saja. Yang membedakan nanti apa? Yang membedakan itu nanti adalah pada bahasa. Kalau anak-anak yang usia dewasa, itu kan sudah tidak suka, Bu. Kita sampaikan begini, Assalamualaikum, gimana rasanya? Itu pasti nggak suka. Ih, mama kayak gitu, kita kan bukan anak-anak. Jadi yang membedakan, koreksi kita terhadap kesalahan pola pengasuhan kita itu nanti adalah caranya, uslubnya. Jadi cara komunikasi kita juga berbeda, atau mungkin alat yang kita gunakan itu berbeda. Nah, jadi itu saja, Bu, yang berubah. Tapi prinsip-prinsipnya itu tetap sama. Nah, bagaimana merancang pola kegiatan yang menarik untuk anak-anak anak-anak yang usianya sudah agak besar, tapi masih belum melatih emosi dan psikomotorik halusnya. Nah, untuk anak-anak yang usianya misalnya usia SD, ya memang kita harus sesuaikan, Bu. Kita harus sesuaikan agar mereka tetap punya ketertarikan. Salah satu prinsip dalam pembelajaran itu begini, jangan kita berikan aktivitas yang terlalu mudah untuk anak. Karena ketika memberikan aktivitas yang terlalu mudah, maka anak itu tidak merasa punya tantangan. Kemudian, dan jangan berikan aktivitas yang terlalu sulit untuk anak, karena membuat apa? Akan membuat anak merasa frustrasi. Maka apa yang harus kita lakukan untuk menyiapkan suatu kegiatan melatih motorik halusnya? Nah, kalau untuk anak-anak yang usia SD, ajak mereka dalam aktivitas sehari-hari, menyapu, mengepel, masak, bersihkan sayur, menjemur. Karena mereka tuh kontrol geraknya itu kan sudah baik. Yang harus dilakukan itu adalah melatih ininya nih, motorik tangannya. Nah, mohon maaf, tidak sedikit orang tua yang menyampaikan kepada anak, pokoknya kamu tugasnya belajar, nggak usah ngapa-ngapain di rumah. Urusan rumah, biarlah ibu yang melakukan. Atau udahlah ada pembantu yang melakukan. Nah, ini keliru, Bu. Karena ketika anak-anak itu dilibatkan dalam aktivitas mengurus kegiatan di rumah, sebetulnya semakin panca indera ini banyak stimulasi, semakin anak itu banyak bergerak, maka anak itu semakin cerdas. Justru ketika kita tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari, untuk usia 17 tahun ya, tidak boleh ngepel, pokoknya tidak boleh capek karena alasannya kasihan, belajar udah capek di sekolah, apalagi ya sekolah sekarang itu kan muatannya banyak sekali ya. Padahal sesungguhnya ketika anak kita itu dilibatkan, akan sel otaknya itu semakin berkembang. Sehingga di usia 17 tahun, bagaimana cara melatih motorik halus? Menurut saya, aktivitas di rumah sehari-hari untuk melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga itu salah satu untuk melatih motorik halus mereka. Bagaimana dengan emosi? Nah, kalau untuk emosi, kita sudah banyak memberikan pemahaman.
Kalau untuk anak-anak usia 0, 2 tahun, 0, 1 tahun, 1, 2 tahun, banyaknya kan dilakukan dengan cara pembiasaan ya, pembiasaan. Tetapi ketika usia mereka bertambah dan kemampuan berpikir mereka juga bertambah, bagaimana caranya membangun kemampuan emosi? Maka berikanlah pemahaman. Artinya kita sudah bisa sampaikan kepada mereka. Nah, kalau kamu ada keinginan ketika disampaikan dengan cara mengamuk, itu tidak membuat nyaman ibu. Kamu sudah besar, suaramu juga besar ketika mengamuk, mengganggu orang lain. Bisakah nanti kalau menyampaikan keinginan atau ada sesuatu yang dibutuhkan, bicara saja pada ibu. Itu bisa, Bu. Latihnya pelan-pelan. Latihnya pelan-pelan. Dan memang keterampilan baru tidak bisa satu kali, Bu. Harus berulang kali dan dilakukan secara konsisten. Ya. Nah, jadi para umat semua, muslimah sahabat keluarga, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya bisa bermanfaat. Kemudian tentang adab ya, tentang adab itu kalau di rumah sudah diterapkan, lalu bagaimana dengan di lingkungan di luar rumah ya, atau katakanlah misalnya di sekolah. Memang Bu, mendidik anak. Ketika kita mendidik anak-anak kita, sesungguhnya kita harus mendidik anak-anak sekampung kita. Nah, pada saat kita menghadapi kendala-kendala seperti ini, maka yang saya support kepada para umat di sini, jadilah menjadi bagian daripada penggerak atau menjadi bagian daripada influencer ya. Ibu-ibu influencer, ibu-ibu penggerak, ibu-ibu yang mampu untuk menggerakkan orang lain. Saya hanya sedikit saja berbagi ya, sama sekali tidak menyombongkan apa yang sudah saya lakukan, tapi saya ingin berbagi begini. Pada saat saya membesarkan anak-anak saya ya, pada saat mereka kecil, saat itu banyak tuh anak-anak, kalau misalnya maghrib, masih ngajak main anak saya, namanya anak ya, kalau dipanggil temannya, itu kan pasti seneng gitu ya, maunya ikut main. Tetapi kan saya punya aturan di rumah. Kalau sudah maghrib itu nggak boleh keluar, kemudian aturannya juga ada pada saat mereka di waktu-waktu jam tidur itu harus pulang, boleh main ke rumah, tapi kalau jam tidur itu harus pulang. Nah, aturan-aturan itu di rumah saya bisa berlakukan, tetapi bagaimana dengan anak yang lain? Nah, karenanya saya kemudian punya ide, saya buat TPA, ya saya buat TPA, di situ saya ajak anak-anak yang asalnya kalau sore itu main-main, saya kumpulkan ibu-ibu yang bisa mengaji, dan jadi tim guru, lalu kita buat TPA, disitulah anak-anak itu kalau sore berkumpul di situ dan mereka mengaji. Itu luar biasa. Dan pengalaman saya ya pada saat mendidik anak-anak TPA ini adalah kawasan dari muka untuk saya. Inilah pertama kali jalan pembuka bagi saya yang Allah berikan ya untuk saya terjun ke dunia anak-anak. Jadi sebetulnya saya berawal dari dunia TPA, Bu. Jadi guru ngaji untuk anak-anak di kompleks sekitar rumah saya. Dan saya berusaha gitu ketika ada satu masalah nih dengan lingkungan, apa yang bisa kita lakukan? Jadilah menjadi bagian daripada solusi. Jadi kalau anaknya orang belum paham, kita yang kasih tahu, kita yang pahamkan. Tapi perhatikan bagaimana cara kita mengajarkan. Lalu orang tuanya salah paham, nggak terima apa yang kita sampaikan, ya kita sampaikan saja, kita jelaskan. Tugas kita itu hanya ikhtiar kok, tugas kita tuh hanya menyampaikan, tapi insya Allah kalau kita mendidik anak-anak itu dengan sabar, dengan kasih sayang, maka insya Allah itu akan memberikan dampak luar biasa. Mereka juga akan memberikan respon secara positif. Kalau di sekolah bagaimana? Nah, kalau di sekolah itu memang lebih kompleks lagi ya. Karenanya salah satu yang harus kita lakukan adalah ketika kita memilih sekolah, pastikan bahwa sekolah itu adalah sekolah yang aman untuk anak-anak kita. Jika sekiranya tidak seperti itu, maka bangun anak-anak kita dengan kemampuan untuk menjadi seorang yang muslih. Jadi misalnya, Bu, anaknya kelapor nih, pulang ke rumah. Bu, aku nggak mau main sama si Atu. Kenapa? Ngomongnya jorok. Apa yang dimaksud dengan jorok? Bisa cerita. Nah, dengarkan dari anak. Lalu kita sampaikan kepada dia. Gimana kalau besok kita kasih tahu sama temanmu? Karena kalau misalnya dia tidak dikasih tahu, mungkin dia nggak tahu loh bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah kalimat yang tidak baik. Boleh kamu sampaikan, tapi cara menyampaikannya jangan di depan teman-teman. Panggil, ibu nanti kasih kue lebih ya, kamu boleh ajak temanmu, kemudian berbagi kue dulu, baru kamu bicara kepada dia bahwa apa yang dia sampaikan tidak nyaman, tidak aman, itu kalimat yang tidak baik. Nah, jadi bangun keterampilan untuk memecahkan masalah. Nah, itu bisa untuk anak-anak usia SD, insya Allah perlahan-lahan.
Ya, baik para umat semua, sudah jam 11 lewat, 15 menit lewat. Ya, 15 menit lewat, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk itu saya cukupkan sampai di sini tahapan perkembangan usia 0 sampai 1 tahun. Insya Allah pekan berikutnya kita akan masuk kepada usia 1 sampai 2 tahun. Menarik pokoknya kalau kita berbicara tentang tahapan perkembangan.